Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani kelapa sawit Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel YouTube kita, Neuca Kebun ya kawan-kawan. Nah, sebelumnya jangan lupa di like, di komen, di like, di share, serta di klik tombol lonceng ya kawan-kawan, agar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, kali ini kita akan melihat kelapa sawit tahun tanam 1989 ya kawan-kawan. Nah, ini kebetulan kita berada di blok C08, tahun tanam 1989, afdeling 3, luasnya 18,30 hektar, varietas Marihat kawan-kawan. Nah, jadi ini masih ada ya kawan-kawan, di perusahaan ini varietas Marihat. Varietas Marihat itu sendiri varietas yang paling lama ya di PPKS ya kawan-kawan. Sekarang nggak ada diproduksi lagi karena sudah dilakukan permajaan ke varietas lain seperti PPKS yang Ngambi, PPKS 239 atau PPKS 718. Nah, jadi untuk kondisinya sendiri ya seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi ini udah akan dilakukan replanting tahun ini juga kawan-kawan. Nah, jadi ini kondisinya sudah sangat tua ya kawan-kawan. Udah tinggi-tinggi sekali, udah nggak sanggup lagi dilakukan panen. Nah, jadi sebaiknya dilakukan replanting. Kalau untuk produktivitasnya ini masih tembus di angka 20 ton per hektar per tahun kawan-kawan. Nah, itu buahnya banyak-banyak. Nah, itu buahnya banyak itu juga. Tapi ya udah payah manennya. Nah, itu ini juga ini. Tapi udah payah manennya kawan-kawan, karena memang sudah nggak layak lagi dilakukan panen. Pokoknya sudah sangat tinggi kawan-kawan. Arealnya juga semak ini kawan-kawan. Artinya memang sudah tidak dirawat lagi. Sudah akan dilakukan peremajaan untuk varietas-varietas terbaru yang sekarang lagi melejit, terutama kadar PO-nya. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi untuk blok lain. Ini adalah varietas kelapa sawit legend ya kawan-kawan. Nah, ini varietas kelapa sawit Marihat. Ini sendiri tahun 1989, artinya sudah memasuki kurang lebih 34 tahun ya kawan-kawan. Nah, lihat kondisinya. Kalau untuk pokoknya sudah terlalu tinggi ya kawan-kawan. Ini udah ada 18 meteran. Tapi kalau untuk buahnya ya jangan diragukan, tetap ada dia kawan-kawan. Nah, kalau bibit unggul seperti itu kawan-kawan, pokoknya udah ujur pun, maksudnya pokoknya sudah tua pun, buahnya masih tetap keliling. Ini insya Allah tahun ini akan direplanting ya kawan-kawan. Nah, lihat itu. Kalau untuk buahnya sampai tua pun tetap ada, cuman manennya udah nggak sanggup lagi nih pemanen kita ini. Nah, untuk areal piringannya sudah mulai semak ya kawan-kawan, artinya tidak dirawat lagi karena sudah mau di replanting. Itu untuk gawangannya juga, ini termasuk bagus gawangannya kan kawan. Gawangan ini tumbuhan oleh pakas lunak. Nih, Nephrolepis ini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kebun kelapa sawit ya begini bagusnya. Nah, tuh buahnya banyak kawan-kawan. Tapi sudah tidak layak lagi untuk dilakukan panen karena sudah susah dia untuk dilakukan panen. Ini tahun 89 untuk di Obling ini ada kurang lebih 400 hektar kan kawan. Jadi nanti rencana di bulan Mei setelah Lebaran kita akan lakukan replanting. Ini kebetulan bloknya ada di dekat perumahan kita seperti itu. Nah, itulah kondisinya. Ini varietas legend ya kan kawan. Nah, justru banyak yang penjual bibit nakal itu mengatasnamakan Marihat. Itu udah nggak ada lagi kawan-kawan ya. Terus ada lagi yang kawan-kawan petani-petani kita yang belum paham bibit lah. Nah, ini ditanami sama dia, ini dicabut. Nah, ini ditanam, ini namanya Mariles kan kawan. Inilah asal mula Mariles itu. Nah, ini tidak bisa karena persilangan dari
induk jantan dan induk betina itu nggak jelas dia. Mana itu dura, mana itu tenera, jadi ngasal persilangannya ya. Nggak bisa jadi tenera. Ya persentase duranya ya lebih banyak karena persilangannya nggak jelas ya kawan. Seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang pingin memiliki bibit unggul, langsung datang ke Balai Benih saja. Atau banyak sekarang kan online kalau di BPKS ada aplikasi My Sawit namanya. Ya. Itu dia untuk melayani pembelian bibit atau kecambah unggul varietas BPKS aplikasinya. Nah, itulah. Nah, jadi seperti itu kan kawan. Nah, sama yang sebelah bawah juga belum tanam tuh. Belum tanam 89 itu 34 tahun umurnya. Sudah sangat tua dan tidak layak lagi untuk dipanen. Itu ada yang masak udah nggak sanggup itu. Wah, itu ada yang masak udah nggak sanggup panennya karena udah terlalu tinggi kawan-kawan. Jadi banyak buah tinggal lah. Nah kawan-kawan, kita lanjut lagi ya ke blok selanjutnya. Nah ini kebetulan bersebelahan dengan blok yang sudah replanting. Nah ini di 14 blok updeling 4. Nah ini updeling 3 kawan-kawan. Jadi untuk updeling 3 sendiri ini belum di replanting kawan-kawan, tapi untuk blok updeling lain sudah. Nah ini progres. Saat ini kita masih melakukan replanting di updeling 4 ya kawan-kawan. Tuntas updeling 4, terus updeling 1, terus nanti terakhir updeling 3. Ini dilakukan di bulan Mei. Nah seperti ini kawan-kawan, sama juga sudah semak, tidak dilakukan perawatan, hanya dilakukan panen saja yang sebisa mungkin. Nah itu buahnya kawan-kawan. Nah itu banyak kawan-kawan. Kita zoom, besar-besar. Nah besar-besar ya kawan-kawan. Jadi varietas Marihat ini termasuk golongan varietas kelapa sawit yang big bunch, artinya BCR besar ya kawan-kawan. Nah seperti ini. Ada juga yang kena orik tes itu sebelumnya, tapi itu ya udah serangan lama kan, seperti itu. Buahnya sampai busuk-busuk itu kan. Seperti itu. Nah jadi ini yang sudah di replanting. Nah ini bekas-bekas cipingan ya kan kawan. Nah ini sudah di replanting kan kawan. Nah, dan sudah ditanam kacangan atau penutup tanah. Nah, ini tinggal menunggu bulan 5 di hogger. Hogger itu dilakukan pengeboran pada titik tanam. Nah, seperti ini baru nanti ditanam. Ini udah dipancang ini. Jarak tanamnya dalam teras ini 8,21 meter kan kawan. Nah, ini kebetulan TBM, karel TBM. Jadi pelajaran dari sebelumnya, karena TBM sebelumnya dia kejar target tanam kawan-kawan. Jadi kejar target tanam ini tanpa mementingkan untuk penanaman kacangan mokuna ini atau tanaman penutup tanah. Kalau sekarang enggak kawan-kawan. Kita replanting langsung selesai chipping, langsung masuk pekerjaan terasing, langsung kita tanam kacangan mokuna di bibir teras seperti ini kawan-kawan. Ini itu, terus itu. Ya setiap kurang lebih 8 meter lah. Kalau standarnya harus, kalau di areal perengan gini 3 kawan-kawan, satu titik tanam. Ini kan udah 3. Ini 1, 2, 3. Nah seperti itu, nanti ini menjalar semua. Ini sudah dilakukan penyemprotan ya kawan-kawan, menggunakan herbisida glifosat. Nah lalangnya udah pada layu. Tapi kalau untuk pakisan atau neprolepis itu dipertahankan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke topik utama tadi, replanting. Nah, replanting itu sebenarnya ada 3 faktornya kawan-kawan. Yang pertama dinyatakan untuk replanting, yang pertama itu yield ton per hektarnya sudah tidak mencapai standar. Artinya kita kan ada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Target kita ada berapa? Contohnya 20 ton ataupun 18 ton, yang di bawah itu replanting habis. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu SPH-nya kawan-kawan. Yang SPH ini tadi
Yang SPH ini pertimbangannya jika dalam 1 hektar itu sudah tidak lebih dari 100. Nah, itu harus kita replanting kan kawan. Biasanya yang 80, 90 itu banyak juga case-case yang di lapangan itu terjadi. Untuk SPH di bawah 100 diakibatkan ganoderma itu di replanting semua. Terus yang ketiga cost. Biasanya yang paling penting itu, yang utama itu yang mempengaruhi kenapa rel tersebut terlambat replanting ataupun ya tidak sesuai target itu karena cost tadi atau dana. Ya mungkin dari perusahaan dananya belum mencukupi, diundur, akhirnya sampai lama baru replanting kan seperti itu. 3 hal kan kawan. Yang pertama adalah yieldnya atau produksinya, yang kedua adalah SPH, yang ketiga cost. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja dari saya kan kawan ya, ulasan gambaran singkat terkait areal varietas yang di replanting, yaitu varietas Marihat. Jadi tahun ini udah habis lah varietas Marihat, tinggal varietas baru seperti varietas yang memiliki Topaz, Sokpin, PPKS, dan kawan-kawannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share ke kawan-kawan jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.